Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas F, kelompok 5, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai algoritma Dekker. Sebelum memasuki penjelasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Anggota kami yaitu Yunita Maulida, Anggi Muhammad, Levinda Sasarianti, dan Fogia Renda. Penjelasan pertama akan dimulai dari saya, Levinda Sasarianti, lalu dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Apa itu algoritma Dekker? Algoritma Dekker adalah algoritma yang menjabarkan dua atau lebih proses tentang mutual exclusion dan berbagi sumber yang sama tanpa adanya konflik. Metode Dekker merupakan implementasi dari mutual exclusion yang sukses pertama kali untuk perangkat lunak yang diciptakan oleh Dekker, seorang matematikawan asal Belanda. Solusi yang dikembangkan algoritma ini dilakukan secara bertahap. Dan kelebihan dari algoritma ini adalah mampu menjelaskan bug-bug yang paling sering dijumpai di dalam pembuatan program-program konkuren. Metode Dekker sendiri memiliki dua variabel yang dibutuhkan. Yang pertama adalah flag untuk merepresentasikan keinginan memasuki CS atau critical section. Yang kedua adalah turn untuk merepresentasikan giliran memasuki critical section. Selanjutnya adalah kita akan memberikan contoh mengenai bagaimana proses dari metode Dekker ini. Jika diibaratkan, kita memiliki dua proses, yaitu proses 1 atau P0 dan proses 2 yaitu P1, yang keduanya ingin memasuki critical section. Maka yang terjadi adalah P0 sebelum memasuki critical section akan bertanya dahulu kepada P1. P0 akan bertanya apakah P1 ingin masuk juga kepada critical section. Jika P1 menjawab ya, maka P0 akan memberikan pertanyaan lain, yaitu apakah sekarang adalah giliran dari P1 untuk memasuki critical section? Jika P1 menjawab ya juga, maka P0 akan berada dalam keadaan basi waiting. Sebaliknya, jika kedua jawaban dari P1 adalah tidak, atau salah satunya adalah tidak, maka giliran P0 memasuki critical section. Baiklah, untuk selanjutnya kita sampai pada bagian mutual exclusion. Apa itu mutual exclusion? Mutual exclusion adalah suatu cara untuk menjamin jika ada sebuah proses yang menggunakan variabel atau berkas yang sama, maka proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. Adapun beberapa usaha untuk melakukan mutual exclusion di dalam algoritma Dekker sebagai berikut. Usaha pertama, mekanisme yang paling umum digunakan adalah constraint, yaitu mengizinkan satu akses ke lokasi memori pada saat tertentu. Cara yang dilakukan adalah dengan membuat satu variabel bebas atau int turn sama dengan 0. Jika nilai turn sama dengan jumlah dari proses, maka proses dapat melanjutkan ke bagian kritis. Jika tidak, maka proses tersebut menunggu untuk dapat mengeksekusi waktu krisisnya atau yang dinamakan basi waiting. Basi waiting adalah proses menunggu untuk mengeksekusi namun terus melakukan pemeriksaan terhadap nilai dari turn. Kekurangan dari usaha pertama ini adalah 1. Proses-proses harus diawasi dengan ketat dalam pergantian pengguna-pengguna kritisnya. 2. Masalah terjadi apabila ada suatu proses yang mengalami kegagalan, maka proses yang lain akan terblokir semua. Jadi, usaha tersebut walaupun sudah dikatakan mampu melakukan teknik penstrukturan yang berguna, namun belum mampu mendukung pengolahan konkuren. Usaha pertama ini biasanya dikenal dengan nama quarantine. Usaha kedua dilakukan untuk memenuhi syarat agar proses dapat memeriksa keadaan proses yang lain. Jadi ketika sebuah proses musnah, proses yang lain masih bisa mengeksekusi kebagian kritisnya. Untuk itu, dibuat variabel global bagi pakai flag 0 dan flag 1. Flag 0 berhubungan dengan P0 dan flag 1 berhubungan dengan P1. Ilustrasinya, ketika proses P1 akan memasuki bagian kritis, maka ia memeriksa V0 miliki P0. Jika flag 0 bernilai false, maka P1 akan mengeksekusi bagian kritisnya dan mengeset flag 1 menjadi bernilai true. Setelah
mengeksekusi, maka flag 1 diset kembali menjadi nilai false. Dengan pendekatan seperti ini, maka bila sebuah proses mengalami kegagalan di luar bagian kritis, proses lain tidak akan terblokir. Proses akan dapat masuk ke bagian kritisnya sesering mungkin yang ia mau, karena status flag selalu bernilai false. Namun ketika proses gagal, ketika berada di bagian kritisnya, maka proses akan terblokir selamanya. Namun proses ini memiliki tingkat solusi yang lebih buruk dari usaha pertama, dikarenakan usaha kedua tidak mampu menjamin adanya mutual exclusion. Dengan sistem pendekatan seperti pada slide sebelumnya, maka akan terjadi kemungkinan kedua proses berada pada bagian kritisnya secara bersamaan, dan ini akan menjadi deadlock. Usaha ketiga ini dilakukan untuk menyempurnakan kelemahan yang dimiliki oleh usaha kedua. Dalam usaha kedua, bila proses rusak pada bagian di luar kritisnya, maka proses lain masih dapat mengakses bagian kritisnya. Namun, ketika proses terhenti di bagian kritisnya, maka proses akan terblokir selamanya. Ilustrasi yang dilakukan menggunakan sudut pandang PO, ketika PO akan mengeksekusi bagian kritisnya, maka akan mengeset flag 0 bernilai true agar proses P1 tidak dapat mengakses bagian kritisnya ketika P0 sedang memasuki bagian kritisnya. Hal ini telah mampu memenuhi syarat mutual exclusion. Namun dengan mengeset nilai flagnya menjadi true sebelum mengeksekusi bagian kritisnya, maka hal ini dapat menimbulkan masalah baru, yakni ketika kedua proses pada saat yang bersamaan mengeset flag masing-masing menjadi true sebelum mengerjakan bagian kritisnya, maka kedua proses mengira proses lain sedang berada di bagian kritis. Nah, kejadian ini merupakan deadlock. Dan untuk selanjutnya yaitu usaha keempat. Usaha keempat ini mengatur sedemikian rupa supaya setiap proses tidak masuk ke bagian kritis. Kondisi ini dikenal dengan nama live stop. Skenario ini tidak dapat diterima karena hanya dapat dijelaskan dan tidak dapat dipertahankan untuk suatu waktu yang lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.